Baik, kita mulai mata kuliah kita dengan perencanaan pembangunan. Karena di awal kita sudah membahas tentang makna pembangunan itu sendiri, arti pembangunan secara sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan yang dinamis dan progresif. Dinamis ini artinya selalu berubah-ubah. Progresif menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus, misalnya pertumbuhan, berkembang, dan lain sebagainya. Nah, dalam kita mempelajari perencanaan pembangunan muncul pertanyaan. Pembangunan memang harus direncanakan. Mengapa harus direncanakan? Salah satunya adalah karena ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, apa tujuan pembangunan itu? Ada banyak versi yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan misalnya adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan. Ketimpangannya artinya perbedaan-perbedaan, misalnya tentang kekayaan, penguasaan aset, penguasaan faktor-faktor produksi, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan juga bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Nah, kita Indonesia ini sangat luas sekali, daerahnya sangat luas, terbagi-bagi, ada provinsi, ada kabupaten. Nah, ini pun juga sangat berbeda-beda. Nah, sehingga tujuannya adalah bagaimana untuk menyeimbangkan meskipun tidak sama gitu. Nah, kemudian apalagi gitu, menciptakan satu pemerataan dan keadilan. Jadi distribusi pendapatan, distribusi faktor-faktor produksi. Nah, ini agar merata di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian apalagi tujuannya? Terwujudnya keberdayaan di dalam masyarakat itu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Nah, sehingga tujuan pembangunan itu adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Jadi yang tadinya misalnya 15%, nah ini secara perlahan harus diturunkan. Karena proses kemiskinan ini kita harus cegah dengan berbagai cara. Nah, salah satunya melalui perencanaan pembangunan itu sendiri. Nah, dengan kemiskinan ini diturunkan, tujuan pembangunan pun juga salah satunya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan kesempatan berusaha. Untuk apa? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, ini diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan pun juga akan meningkat. Nah, tujuan-tujuan yang ekonomis ini sangat mudah dihitung karena indikatornya jelas. Akan berbeda kalau dengan misalnya tujuan yang non-ekonomi, yang sosial, yang budaya. Nah, itu yang sulit sekali diukur gitu. Tetapi bisa dilihat dan juga sebenarnya bisa dikuantifikasi. Misalnya persoalan lingkungan hidup, kebebasan seseorang, individu, kebudayaan yang ada, aktivitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini perlu juga harus direncanakan pembangunannya. Karena faktor-faktor non-ekonomis ini akan sangat menjadi faktor utama, faktor pendukung untuk tercapainya tujuan-tujuan ekonomis di dalam pembangunan itu sendiri. Sehingga ke depan itu bahwa setiap pembangunan di tingkat nasional, di tingkat daerah itu secara ekonomis adalah untuk meningkatkan standar hidup. Nah, kalau di tingkat nasional itu bisa dilihat pertama dari misalnya pendapatan nasional, income per kapita. Nah, income per kapita pun juga ada banyak ukuran-ukuran yang nanti kita akan bahas pada materi indikator pembangunan itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya apa juga yang ingin disasar di dalam pembangunan itu sendiri? Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang non-ekonomis itu ada tingkat kebebasan, freedom, demokrasi, karena ini sudah mulai diatur hak-hak
manusia, hak-hak perorangan atau individu, kelompok. Nah, ini pun juga akan dilihat, akan menjadi salah satu tujuan pembangunan, yaitu menciptakan kebebasan, tetapi itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Boleh bebas, tetapi tidak sebebas-bebasnya. Misalnya ada hak asasi manusia untuk berdemokrasi. Bagaimana orang kemudian diwujudkan percaya diri, boleh menyampaikan pendapat. Nah, ini yang menjadi tujuan-tujuan pembangunan di luar faktor-faktor ekonomis. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka perlu direncanakan melalui perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat paling bawah itu di daerah. Nah, kalau tadi tujuannya adalah mengurangi disparitas, maka sekarang langkah apa yang dilakukan? Ya langkah-langkah untuk mengurangi itu disparitas. Nah, tentunya dalam perencanaan itu akan diawali dengan banyak proses, melalui proses identifikasi, perumusan masalah, sehingga memunculkan alternatif-alternatif yang akan dikerjakan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas di dalam perencanaan pembangunan, tetapi saya akan menjelaskan nanti masing-masing topik, khususnya yang terkait dengan konsep-konsep pembangunan itu sendiri. Sehingga dengan memahami konsep-konsep pembangunan, misalnya dilihat dari sisi ekonomi, non-ekonomi, maka kita akan bisa menyiapkan perencanaan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dibaca di materi yang sudah diberikan. Sekian, terima kasih.